akan membahasnya. Tapi pertama kali kita juga harus memahami tentang kesulitan makan pada anak. Kenapa? Karena kan kita sebagai dokter umum ya, kita yang akan mendampingi tumbuh kembang anak itu secara optimal gitu ya, sehingga bukan sekedar kalau sudah sakit diobati, tetapi bagaimana menjaga tumbuh kembang anak ini secara optimal, dan salah satunya tentu adalah problem terkait makan ya, karena makan ini adalah sumber intake yang utama ya bagi anak. Kalau tidak bisa mencukupi nutrisi yang dibutuhkan ya pasti akan menghambat tumbuh kembang anak. Ya, jadi kita menjadi dokter besok itu kita akan menangani anak ini sejak dalam kandungan ya, kita dampingi, kemudian dia lahir harus mendapatkan ASI eksklusif, kemudian mulai dengan makanan tambahan, kemudian sampai pada tahapan-tahapan pengenalan makanan padat dan sebagainya, itu semua ada di dalam dampingan kita sebagai dokter umum ya, sehingga bukan spesialis anak yang mendampingi, tapi kita dokter umum, dokter keluarga ya, sehingga penting untuk kita bisa memahami tentang problem makan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesulitan makan? Ternyata data menunjukkan cukup banyak ya, kesulitan makan itu dialami oleh 25% anak. Nah, sebuah studi epidemiologi menunjukkan 25%, artinya kalau kita punya 100 anak ya yang menjadi pasien kita, maka ada 25-nya itu adalah mengalami kesulitan makan. Jadi seperempatnya, cukup banyak ya, kalau tidak kita pahami dan kita atasi tentu akan bermasalah bagi tumbuh kembangnya. Nah, pada anak-anak yang lahir prematur atau anak-anak yang memiliki penyakit kronik, ini angkanya menjadi bertambah sampai 70%. Contohnya misalnya anak-anak dengan PKTB ya, pada PKTB itu juga angkanya sebagian besar mengalami problem dengan makan dan status gizi ya. Nah, yang dimaksud kesulitan makan itu tidak hanya tidak mau makan gitu ya, sama sekali nggak mau makan. Mungkin kita kalau anak yang sama sekali nggak mau makan, kita ketemu angka yang sedikit gitu ya. Tapi kesulitan makan itu tidak hanya sekedar yang nggak mau atau menolak makan saja, tetapi juga anak-anak yang tidak mau mengkonsumsi jenis makanan tertentu, jenis makanan atau minuman tertentu yang dibutuhkan secara alamiah itu. Misalnya ketemu ada pasien gitu ya, ada anak itu sama sekali nggak bisa makan nasi misalnya, sama sekali nggak mau. Tapi kalau kita masih bisa mengganti ya pasien ini, walaupun dia tinggal di Indonesia, nggak pernah tinggal di luar negeri, tapi dia sangat tidak mau makan nasi, tapi dia mau makan roti. Ya, ini tentu akan jadi berbeda ya, walaupun ini masuk dalam definisi kesulitan makan, tapi kita masih bisa mensubstitusi ya pada makanan jenis lain. Ada juga yang sama sekali nggak mau makan sayur. Nah, kalau problemnya tadi nggak mau nasi, kita masih bisa mengambil sumber karbohidrat lain. Tapi kalau sama sekali nggak mau sayur, nah ini kan harus kita pikirkan bagaimana bisa memasukkan zat-zat yang ada di dalam sayur itu ke anak. Ya, ini termasuk salah satu kesulitan makan, karena secara normal anak itu mestinya mengeksplorasi segala jenis makanan tuh mau ya. Makanya sebagai orang tua kita juga harusnya mencoba mencobakan ya pada anak untuk dia merasakan ya masing-masing makanan. Memang kadang-kadang kendalanya itu orang tua itu akan memberikan makanan tuh yang dia sukai ke anak ya. Jadi kalau orang tua nggak suka, biasanya anak juga kemudian tidak mendapat kesempatan untuk mencoba. Nah, ini mungkin yang kita juga harus edukasikan kepada orang tua ya. Nah, proses-proses seperti jadi tidak hanya nggak mau makan gitu ya, tetapi maem harus dipaksa gitu ya, harus kalau maem tuh sampai diemut lama ya, di mulut tuh lama banget nggak ditelan-telan gitu. Atau kalau nggak mimik vitamin nggak mau makan. Atau kalau makan tuh harus jalan-jalan jauh, naik motor. Nah, itu semua adalah sebenarnya problem kesulitan makan.
Yang ideal ya anak itu makan duduk di tempat yang sesuai gitu ya, dan dia makan tanpa paksaan. Nah itu anak-anak yang tidak ada problem atau kesulitan makan. Sehingga gejala kesulitan makan itu tidak hanya tidak mau makan sama sekali ya, tetapi mulai dari kesulitan mengunyah ya, kesulitan menelan ya, hanya bisa makan yang cair. Jadi ada anak yang sampai di usia 1 tahun, mestinya 1 tahun itu kan sudah makanan padat ya, sudah seperti orang dewasa, jadi sudah bisa makan nasi walaupun lebih lembek gitu ya. Nah, anak-anak tertentu sampai lebih dari 1 tahun, dia masih makanan cair. Kalau ada kasar sedikit dia muntah. Itu sebenarnya sudah masuk dalam definisi kesulitan makan pada anak. Nah, bisa jadi faktornya karena orang tua juga tidak pentahapan mengenalkan makanan padatnya kurang tepat gitu ya. Jadi karena kalau makanan cair lunak itu cepet habisnya, terus segala macam zat bisa di situ, kadang orang tua pilih praktisnya gitu ya, di blender segala macam masak makman di dalam satu wadah terus disuapkan cepet karena tinggal nelan gitu, sehingga secara kebutuhan nutrisi dianggap sudah cukup gitu ya, tetapi kemudian dia menjadi kehilangan proses-proses alamiah yang harusnya dia sudah bisa. Atau memuntahkan makanan ya, sudah mau sih mangap buka mulut makanan masuk tapi dilepeh itu, dimuntahkan, itu juga problem termasuk dalam kesulitan makan. Makan lama ya, dipakai mainan, tidak mau makan sama sekali ya, memuntahkan atau membuang makanan, tidak menyukai variasi makanan, jadi maunya cuma itu, selain itu nggak mau, hanya mau roti saja sama susu, udah yang lain nggak mau. Nah ini udah masuk dalam, padahal rotinya banyak, bisa jadi sehari 5 kali, tapi kita tetap masuk dalam definisi kesulitan makan karena dia variasinya terbatas ya. Atau makan makanan yang tidak wajar ya, nanti di belakang ada gangguan makan pada anaknya. Jadi kalau kita bicara kesulitan makan, sekali lagi tidak hanya anak yang nggak mau makan sama sekali, tetapi ciri-ciri ini atau gejala-gejala ini sudah harus membuat orang tua memiliki perhatian bahwa anaknya sudah ada problem nih dengan makan ya. Nah, penyebabnya banyak sekali, multifaktor gitu ya, bisa fisik, gangguan pada fungsi organnya ya. Kadang anak dengan sakit gigi itu aja sudah menjadi problem dalam intake ya. Kemudian penyakit fisik seperti tadi penyakit kronis PK, TB ya, dan yang lain-lain, ataupun masalah kesehatan mental. Anak-anak depresi itu nggak mau makan, penurunan nafsu makan ya, atau anak-anak dengan kecemasan ya, berlebih ya, nggak mau gitu ya, takut makanannya nggak sehat dan sebagainya, juga kemudian menjadi pilih-pilih dan sebagainya. Nah, secara umum ada masalah yang terkait dengan kehilangan nafsu makan karena fisik ya, kemudian proses di dalam mulut ya, kemudian pengaruh psikologis. Kita coba satu-satu. Kehilangan nafsu makan bisa jadi kadang-kadang disebabkan karena gangguan fungsi saluran cerna. Mulai dari kalau mekanik ada di mulut ya, setelah itu masuk ke lambung, setelah itu masuk ke usus dan sebagainya. Nah, tanda-tanda yang bisa dialami oleh anak ini macam-macam, sekian banyak ini ya. Jadi ketika ada orang tua kemudian menyampaikan ya gejala-gejala ini, kita sudah mulai harus bisa memberi edukasi ya, penanganan khusus pada orang tua. Kembung ya, sering rewel, jadi perut nggak enak, mules, kembung, itu kan kalau anak bisanya nangis ya, rewel. Kok sering nangis, susah kalau tiba-tiba nggak ada penyebab, tiba-tiba nangis kejer, terus dibujuk-bujuk sulit gitu, atau posisinya melengkung gitu ya, kesakitan misalnya. Itu tuh biasanya masalah berkaitan dengan lambung misalnya, perut gitu ya, sakit perut, anak-anak biasa mengeluh seperti itu ya, atau terkait dengan BAB-nya ya, rewelnya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang mestinya menjadi warning. Harusnya anak-anak yang sehat itu
seperti ini ya, nggak rewel. Kalau ada anak rewel itu mesti harus kita cari penyebabnya ya, tidak dianggap sebagai dia hanya cengeng, tapi kita harus benar-benar apa ya, kalaupun cengeng itu pasti secara psikologis bermasalah, karena kalau anak nyaman tuh nggak cengeng ya. Kemudian proses gangguan makan yang di mulut. Nah, ini juga harus dicari ya, harus dicari apakah ada problem-problem pada koordinasi kemampuan ya motorik di dalam proses memasukkan, mengunyah, menelan ya. Tentu ini harus, kalau misalnya harusnya udah bisa maem kasar kok belum bisa ya. Selain tadi melihat bagaimana orang tua melatih ya di proses itu, di proses pengenalan makanan padat juga kita harus lihat ya, apa ada faktor yang terkait dengan psikologis, pelatihan ya, tapi ada juga faktor mekanis. Jadi jangan sampai kita anggap ini nggak apa-apa, ini karena orang tuanya pengen praktis aja lembut terus gitu ya, tetapi ternyata kita lalai tidak ngecek secara mekaniknya, ternyata ada kelainan misalnya ada di dalam mulutnya, lidahnya, giginya dan sebagainya ya. Nah, gangguan psikologis ini juga bisa menjadi penyebab ya, karena nafsu makan selain nomor 1 tadi ya dipengaruhi oleh secara mekanik pada problem-problem di saluran cerna, juga dipengaruhi oleh faktor psikologis ya. Nah, tentu saja di dalam menentukan ini faktor psikologis atau bukan, sekali lagi jangan mengabaikan faktor organik. Jadi faktor organik tetap harus dicari dulu, disingkirkan dulu gitu ya, sambil kita memperbaiki dari faktor psikologisnya. Misalnya anak-anak yang anak-anak yang cari perhatian atau anak-anak depresi ya, anak-anak cari perhatian, anak-anak itu kan kebutuhan diperhatikannya tinggi ya. Nah, kalau dia kekurangan secara alamiah ya, secara naluriah, dia akan mencari cara bagaimana kebutuhan perhatiannya itu tercukupi gitu. Nah, anak tuh pintar gitu ya, dia mengamati ya, dia merekam ya, dan dia bisa memakai itu sebagai sarana. Contoh misalnya, orang tua tidak cuek gitu ya, kurang perhatian gitu. Tapi begitu dia misalnya sehari-hari dia diasuh oleh pengasuhnya, orang tuanya nggak pernah perhatian. Terus ketika kemudian dia satu ketika ya nggak mau makan, misalnya pengasuhnya lapor ke orang tua, terus orang tua jadi perhatian gitu ya, oh kamu mau dibelikan apa, terus ayo makan, terus jadi memberikan perhatian, maka anak akan merekam ini sebagai salah satu, oh ternyata ya tidak mau makan itu bisa menjadi salah satu sarana gitu untuk dia mendapatkan kebutuhan ya, perhatian itu dia diberikan gitu, maka dia akan memodeling itu menjadikan itu sebagai cara gitu. Begitu juga yang lain-lain gitu, sehingga ketika misalnya termasuk tantrum ya, marah dan sebagainya, maka hati-hati betul ya bahwa kebutuhan anak ya di fase-fasenya ya diperhatikan, disayang, didampingi, itu menjadi faktor-faktor psikologis yang juga sangat erat kaitannya dengan problem makan pada anak ya. Atau modeling juga dari orang tua yang makannya pilih-pilih misalnya, nggak mau ini, nggak mau itu, maunya ini ya, milih-milih itu juga akan dilihat, dimodel, ditiru oleh anak. Nah, jadi kalau kita mengedukasi pola makan anak ya, pasti nomor 1 adalah bagaimana kita juga bisa memotivasi orang tua untuk mengatur pola makan yang sehat. Faktor psikologis yang berkaitan erat dengan problem makan adalah interaksi dalam keluarga ya. Jadi proses psikologis antar keluarga itu juga sangat berpengaruh pada problem makan pada anak. Ya. Misalnya
relasi orang tua yang tidak harmonis ya, ayah ibu sering bertengkar, atau kakak adik yang sibling ya, sibling rivalry-nya tinggi gitu, atau apa kondisi orang tua depresi misalnya ya, sedih, nggak nyaman gitu, maka ini juga akan berpengaruh ya, berpengaruh pada masalah psikologis anak, salah satunya juga berpengaruh pada problem makan pada anak ya. Jadi tidak kalau kita sebagai dokter itu melihat ada anak dengan problem makan, memang kemudian jadi harus holistik menilai dari mulai faktor organiknya pada pasien itu sendiri ya, kemudian faktor-faktor psikologis terkait pasiennya sendiri maupun faktor psikologis yang terkait dengan lingkungan ya. Nah, sikap orang tua itu juga berpengaruh. Ada orang tua yang sangat protek ya, hiperprotek, overprotek gitu, sehingga makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, oh maknya harus begini, nggak boleh jajan ini, nggak boleh jajan itu juga berpengaruh ya. Jadi memang harus proporsional ya. Kita memberi rambu-rambu pada anak apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tapi bukan sangat kaku bahwa ini boleh, ini tidak gitu ya. Misalnya secara rambu-rambu kita bisa menunjukkan bahwa makanan itu harus bersih, makanan itu yang sehat ini, itu rambu-rambu itu kita berikan, tapi bukan sebuah pengekangan ya, sehingga membuat anak jadi ragu-ragu, boleh nggak ya makan itu, akhirnya mending nggak makan kalau nggak di rumah misalnya, padahal satu ketika dia harus ada di luar rumah misalnya. Atau orang tua yang memiliki masalah psikologis, pemarah, tegang, stres, itu juga akan menghilangkan nafsu makan anak ya, bikin anak nggak nyaman gitu. Terus ini tadi ya, rasa kasih sayang, kurang perhatian ya, hubungan yang tidak harmonis ya, jadi ada problem sulit makan pada anak, kita nggak bisa hanya mengintervensi anaknya saja, justru kita juga harus lebih banyak mengintervensi pada orang tua maupun keluarga. Jangan lupa tentang penyakit kronis ya. Sebagian besar problem-problem makan, problem-problem gizi sangat berkaitan dengan adanya penyakit kronis, apalagi pada anak. Paling banyak misalnya pada kasus-kasus PKTB ya, pada kompleks primer TB. Nah itu ya, jadi ketika ada problem kesulitan makan pada anak, kita harus ingat bahwa ini nggak boleh terus-menerus. Kenapa? Karena pasti akan mengganggu tumbuh kembang anak. Kita ingin anak-anak tumbuh dan kembang secara optimal. Nah, faktor gizi menjadi penting kalau masih pada proses tumbuh kembang ya, sehingga tidak sederhana ketika ada anak bermasalah dengan pola makannya. Kesulitan makan ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi kita sebagai seorang dokter ya, dan kita harus bisa memberi edukasi yang tepat kepada orang tua supaya problem makan ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Beberapa yang bisa kita lakukan, pastikan bahwa anak ini benar-benar mengalami kesulitan makan. Karena kadang orang tua juga ada yang standarnya gitu ya. Anak sudah maem 3 kali, sudah sesuai, tapi karena nggak gendut seperti teman-temannya gitu, sehingga orang tua ribut, dia maemnya susah nggak. Nah, kita harus memastikan betul apakah termasuk dalam kategori sulit makan atau tidak. Kalau memang ada problem kesulitan makan, maka kita mencari penyebabnya. Ya, sebenarnya kembali pada kausatif itu tetap kita utamakan. Walaupun nanti intervensinya holistik banyak ya, tetapi harus tahu penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya organik ya, penyakit misalnya tadi pada PKTB, atau penyebabnya ternyata ada masalah di mulutnya ya, ada motoriknya yang nggak bagus. Nah kan penyebabnya harus diatasi ya, tidak sekedar pada masalah makannya, tetapi harus kausatif dari kenapa sampai tidak atau ada kesulitan makan. Kemudian kalau sudah kita kausatifnya kita cek, jangan lupa ngecek juga komplikasi. Kalau sudah mulai ada komplikasi, misalnya
oh dia jadi anemia misalnya, karena makannya nggak pernah seimbang gizinya, Fe-nya nggak pernah masuk, jadi dia mengalami anemia. Oh dia mengalami gizi buruk. Nah, ini kan harus ada tindakan khusus dari komplikasinya, dari komplikasi itu. Pemberi obat kalau dia tadi karena penyakit-penyakit tertentu ya, dan bila penyebabnya terkait dengan proses-proses misalnya alergi, intoleransi, ketahuan apa penyebabnya, oh dia kalau makan minum susu langsung tuh muntah-muntah diare misalnya, maka ya harus eh, mengenali ya sumber intoleransinya itu, sumber alerginya itu supaya bisa dihindari. Ya, diganti dengan jenis makanan lain yang tidak membuat alergi atau intoleransi. Beberapa pasien ya, anak, orang tua itu senang dengan memberikan suplemen ya, vitamin, obat yang dianggap merangsang nafsu makan anak. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah tata laksana yang tepat ya di dalam mengatasi masalah kesulitan makan. Kalau pemberian vitamin, suplemen itu oke diberikan pada kondisi memang bila anak itu benar-benar kekurangan ya, kekurangan mikronutrien tertentu. Tetapi yang utama sebenarnya adalah tetap. Kenapa? Jadi misalnya anak ini anemia, kekurangan zat besi. Oke, tata laksananya kita berikan ya suplemen itu. Tapi tetap harus dicari kenapa sampai anak ini kekurangan Fe itu. Apakah ada problem di dalam penyerapannya, ada problem di dalam pola pemberian makannya, atau ada problem pada hal yang lainnya. Jadi tetap berbasis pada penyebab itu adalah utama ya, dan memberikan terapi-terapi sesuai dengan komplikasi atau kondisi yang ada. Nah, itu adalah problem tentang kesulitan makan ya, yang sekali lagi kenapa kita sebagai dokter umum kok penting? Iya, karena nanti komplikasinya bisa kemana-mana itu tadi ya, kurang gizi gizi buruk dan sebagainya, itu sampai sekarang ya stunting masih jadi masalah dan sebagainya. Termasuk misalnya kita sebagai dokter umum kampanye tentang ASI eksklusif, itu harusnya menjadi kita prioritaskan gitu ya, supaya problem-problem terkait dengan masalah kesulitan makan ini bisa sejak awal itu disesuaikan dengan tahapan ya. Kalau dia fase oralnya bagus, mendapatkan ASI secara cukup ya, ini juga akan menentukan pada perkembangan ya proses pengenalan makan pada anak. Nah, kemudian kalau tadi adalah problem kesulitan makan ya pada anak yang kita harus pahami. Nah, sekarang di dalam psikiatri ya, kita ada PPDGJ, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Oh, ini blok 12 ya, berarti sudah masuk blok neurobehavior ya, berarti kemarin sudah habis membahas gangguan-gangguan jiwa pada PPDGJ. Nah, salah satunya baik di PPDGJ maupun di dalam DSM itu ada gangguan makan, ya, gangguan makan pada anak dan remaja. Kalau kesulitan makan bisa jadi tadi belum menjadi sebuah diagnosis gangguan jiwa ya, tetapi kalau pada yang termasuk gangguan makan ini sudah masuk dalam klinis diagnosis gangguan jiwa. Nah, apa saja itu? Mulai yang pertama yang kita sebut, kita kenal dengan nama PIKA. Ya. PIKA adalah salah satu jenis gangguan makan pada anak yang ditandai dengan pola makan zat yang menyimpang. Ya, atau dia makan makanan yang tidak bergizi. Misalnya dia makan tanah liat, potongan cat, atau kalau di tembok itu catnya pada ngelotok itu dia makan, atau rambut ya, batu, tanah ya. Jadi yang sesuatu yang nggak wajar, nggak lazim dimakan dan tidak ada zat gizinya gitu. Nah, itu dimakan.
Dan ternyata angkanya juga cukup tinggi, 10 sampai 32% pada anak usia 1 sampai 6 tahun. Jadi PIK ini memang gangguan makan pada anak ya, dan akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi biasanya kalau udah besar ya kita jarang nemui ya, tapi pada anak-anak itu sering. Laki-laki dan perempuan sama. Pada anak dengan retardasi mental memang cenderung lebih meningkat gitu, atau pada anak-anak yang tadi secara psikologis kurang bagus, artinya kurang perhatian, kurang optimal di dalam pengasuhan dan sebagainya. Nah, kita sering ya mendengar atau tayangan-tayangan di berita ya, di televisi maupun di media-media yang lain gitu, seorang anak yang misalnya makan serpihan genting ya, seorang anak yang memiliki kebiasaan makan rambut ya. Kadang-kadang di dalam berita-berita itu yang tidak memahami ini sebagai sebuah gangguan itu menganggap sebagai sesuatu yang justru apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal yang supranatural gitu ya, malah dianggap sebagai anak istimewa misalnya ya, malah jadi tontonan. Padahal kasihan ya, sebenarnya ini adalah masalah kesehatan jiwa yang harus ditata laksana sejak kecil supaya tidak menimbulkan komplikasi atau komorbiditas dengan yang lainnya. Bisa saja diawali dengan defisiensi nutrisi, jadi anak-anak yang tidak terperhatikan ya, sehingga dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya ya dengan zat-zat tersebut, atau karena fase secara psikologis fase oralnya nggak terpenuhi. Jadi fase oral itu pada bayi baru lahir itu kan dipenuhi dengan ASI ya, makanya ASI eksklusif itu tidak sekedar memenuhi standar gizi pada anak, tapi secara psikologis ASI eksklusif itu memenuhi tahapan fase oral pada tumbuh kembang psikologi anak ya. Jadi kalau di dalam tumbuh kembang itu kan ada mungkin besok di blog tumbuh kembang ya, blog tumbuh kembang itu berapa ya, 19 kalau nggak salah ya. Ada fase oral, ada fase anal, ada fase falik, itu nanti akan ada fase-fase yang setiap fase itu harus dilewati secara baik. Nah, pada waktu bayi baru lahir ya sampai 1 tahun itu kan fase oral, sehingga kebutuhan rangsang oralnya tuh tinggi. Nah, dengan dia mendapatkan ASI eksklusif, anak ini menjadi terpenuhi fase oralnya, bondingnya dengan ibunya, kedekatan dengan orang tua, nah, sehingga meminimalkan terjadinya berbagai masalah psikologis termasuk gangguan makan. Ya, jadi kalau kita sebagai dokter umum mengkampanyekan ASI eksklusif, tidak hanya sekedar biar murah, ngirit, nggak harus beli susu formula, bukan hanya sekedar praktis, langsung bisa diberikan tanpa merebus, memasak botolnya dan sebagainya ya. Kemudian juga gizinya jelas jauh paling baik di antara yang lain, tapi juga sebenarnya utama itu adalah memenuhi kebutuhan psikologis anak ya. Jadi penting banget, nomor 1 lah bagi dokter umum itu untuk mengoyak-oyak ibu-ibu itu memberikan ASI secara eksklusif. Karena sampai sekarang kenyataannya cakupannya masih sangat rendah untuk ASI eksklusif. Nah, menurut PPDGJ 3, gejala PIK adalah terus-menerus makan makanan yang tidak bergizi, karena serpihan cat dan sebagainya. Dapat timbul sebagai salah satu gejala gangguan psikiatrik yang luas atau sebagai perilaku patologis yang tunggal. Jadi bisa jadi nggak ada diagnosis lain, dia hanya kebiasaan makan tadi ya, tanah, serpihan cat atau genting pecahan dan lain-lain, nggak ada gejala yang lain, atau bisa jadi juga dia anak autis ya, ada autismenya dan juga ada PIK-nya. Jadi bisa pada berbarengan dengan diagnosis yang lain atau bisa saja sendirian.
Ini juga sama saya kira ya untuk DSM, prinsipnya adalah makan makanan yang tidak bergizi, ada kriteria waktu 1 bulan ya, dan bukan bagian dari praktek kultural. Jadi misalnya kita ada misalnya masyarakat tertentu itu yang secara budaya misalnya makan apa ya, makan zat yang tidak seharusnya dimakan, tapi itu sebagai sebuah budaya. Nah, itu kita nggak bisa memasukkan ke dalam pikal. Ya. Nggak tahu ya di wilayah mana ya, mungkin ada yang makan tertentu dan itu sebagai apa ya, sebagai budaya gitu. Maka kalau terkait budaya kita nggak memasukkan dalam gangguan jiwa. Nah, kalau misalnya dia ternyata tadi ya berkaitan dengan autis, dengan retardasi mental, dengan schizofren, kalau misalnya itu bagian dari schizofren, retardasi mental tidak sangat menonjol secara sendiri, kita bisa masukkan dalam diagnosis yang lain di tata laksana. Misalnya schizofren, dia ada halusinasi yang nyuruh dia makan tanah misalnya. Maka kita memang tata laksananya, schizofrenia kita tata laksana ya. Kalau halusinasinya hilang kan dia nggak akan makan tanah lagi gitu ya secara klinis gitu. Tetapi kalau ini kok sangat menonjol, dia schizofren tapi dia makan tanahnya itu sangat dominan misalnya. Maka kita juga bisa memberikan diagnosis yang tadi ya, 2. Ada schizofren dan ada pikanya. Jadi bisa menjadi 1, jadi dalam diagnosis ya. Tapi kalau sangat menonjol maka kita bisa mendiagnosis sendiri. Komplikasinya bisa ada keracunan, tergantung zat yang dia makan ya, karena itu kan bukan makanan yang higienis dan bergizi gitu ya di dalam definisinya ya. Kemudian juga bisa menyebabkan parasit usus ya tadi karena tidak higienis dan tidak bergizi tadi ya. Bisa terjadi anemia. Kenapa kok bisa defisiensi ya? Karena dia makan makanan yang seharusnya makanan yang dimakan tuh yang ada kandungan gizinya ya. Bisa terjadi obstruksi jika makanan-makanan tertentu yang tidak bisa dicerna secara baik. Bisa menyebabkan obstruksi pada usus. Nah, pada anak-anak akan menghilang bersama bertambahnya umur. Jadi tadi ya 1-6 tahun. Kalau di atas 6 tahun sudah sangat jarang. Bisa sih terjadi pada usia dewasa jika memang dibarengi dengan retardasi mental. Jadi kurangnya kecerdasan intelektualnya itu membuat dia juga walaupun umur bertambah, nah, dia tetap melakukan perilaku yang harusnya ya pada orang dewasa sudah tidak makan makanan yang tidak seharusnya. Sekali lagi kalau problem anak ya terkait dengan masalah gangguan jiwa pada anak, tetap intervensi tidak cukup hanya pada pasien, tapi juga pada keluarganya ya. Kita lihat tadi faktornya. Supaya keluarga bisa mencari problem utamanya apa, bagaimana pemenuhannya, dan kemudian kita berikan terapi perilaku. Kalau ada komplikasi dengan defisiensi zat tertentu kita tambahkan, ya begitu juga kalau dibutuhkan tindakan-tindakan medis khusus yang terkait dengan komplikasi yang terjadi. Misalnya obstruksi usus yang sampai mengganggu, ya mungkin butuh tindakan-tindakan bedah yang khusus misalnya. Itu yang pertama ya, yang pertama tentang makan. Yang kedua, gangguan makan yang kedua adalah yang kita sebut dengan ruminasi. Di dalam kriteria DSM-4 ya ditandai gangguan ruminasi ini ditandai dengan adanya regurgitasi ulang atau mengunyah ulang makanan selama periode, jadi waktunya 1 bulan ya, bukan karena penyakit fisik, tidak ada masalah dengan pencernaan, tapi dia kebiasaan. Jadi kalau makan tuh dikeluarkan lagi ke mulut, terus dikunyah lagi gitu. Ya, jadi
Mungkin kalau orang lain jijik gitu ya, dia sudah ditelan, diuapkan, dikeluarkan lagi di mulut, dikunyah-kunyah lagi gitu. Walaupun jarang, tapi dia bisa terjadi pada anak-anak usia 3-12 bulan, laki-laki perempuan sama saja ya. Nah, selalu problemnya kita lihat adalah relasi antara orang tua dan anak ya, karena ini kan fase-fase oral. Kebutuhan anak itu hanya ibunya, kebutuhan anak itu hanya ASI, ya, hanya orang tua gitu. Sehingga kalau ada problem di situ, pasti kita berpikir intervensinya adalah pada relasi antara ibu dan bayi ya. Ibu-ibu yang belum matang, ya, ibu-ibu yang ada konfliknya, ya, atau ibu-ibu dengan masalah kesehatan jiwa ya, depresi postpartum, baby blue syndrome dan sebagainya harus kita pikirkan untuk menjadi etiologi dari problem makan ruminasi ini pada bayi. Nah, jadi makanan yang sudah dicerna itu dibalikkan lagi ya, jadi bukan karena muntah tidak, tapi sengaja untuk hanya mengeluarkan ke mulut kemudian dikunyah-kunyah lagi. Ya. Nah, penyerta misalnya anak cengeng tampak lapar itu ya karena dia ya karena kebiasaan itu ya membuat nutrisinya menjadi tidak terpenuhi gitu. Nah, komplikasinya juga sama, bisa terjadi malnutrisi, dehidrasi, ya daya tahan tubuh yang turun, gagal tumbuh, ya. Dan tadi biasanya adalah problem interaksi orang tua dan anak. Jadi sama dengan PIKA ya problemnya ya, masalah makan yang kemudian sampai kalau tadi kesulitan makan tuh tidak sampai ada kriteria diagnosis tertentu, kita harus cepat-cepat sudah tahu dan mengantisipasi gitu ya. Nah, pada PIKA dan ruminasi ini sudah harus ada intervensi-intervensi khusus pada orang tua maupun anak ya di dalam mengembalikan proses makan yang sehat. Sama juga dengan PIKA ya, harus ada perbaikan lingkungan psikososial anak. Harus cek betul dukungan lingkungan seperti apa, dia diasuh oleh siapa, kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi enggak. Kadang-kadang apakah harus ibu kandung, supaya kalau di dalam teori psikologi ya, yang dibutuhkan bonding itu, kalaupun terpaksa bukan ibu kandung, ya ibu penggantinya itu harus bisa memberikan fungsi yang sama ya dengan ibu kandungnya. Contoh misalnya ada satu kasus anak yang tidak bisa mendapatkan ASI karena ibunya punya penyakit yang kontraindikasi dengan pemberian ASI misalnya. Maka bisa diganti susu formula, tapi cara pemberiannya harus disamakan dengan ketika memberikan ASI ya, dipeluk ya, didekap, ditempelkan di tubuh gitu, sehingga walaupun dia mendapatkan susu formula tapi dia mendapatkan bonding yang sama seperti ketika pada anak-anak yang mendapatkan ASI. Atau ibunya meninggal misalnya harus dirawat oleh simbahnya atau dirawat oleh ibu angkatnya, maka bondingnya harus dibuat seperti sama gitu ya, mirip ya, mendekati gitu, sehingga dia bisa tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, bonding yang sama dengan orang tuanya ya, walaupun itu orang tua pengganti gitu. Jadi makanya kalau di dalam konsep psikologi ya lebih disarankan untuk mengangkat anak ya, dibandingkan dengan menaruh di panti asuhan gitu ya. Karena kalau di panti asuhan tuh satu ibu untuk banyak anak gitu. Tapi kalau anak angkat gitu ya, itu satu ibu bisa untuk satu anak, jadi bondingnya bisa sama dengan ibu kandungnya. Nah, walaupun kalau kita sebagai muslim ya ada hal-hal yang berkaitan dengan syar'inya ya, kalau mengangkat anak itu seperti apa, itu jangan melupakan tadi, nanti kalau sudah besar dan sebagainya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, teknik perilaku pada bayi ya, jadi tadi bagaimana kita juga bisa memberikan
kebiasaan ya, membiasakan. Misalnya pada bayi yang punya kebiasaan begitu ya, kita harus memberikan teknik-teknik perilaku ya, bagaimana teknik supaya ketika bayi maem itu tidak melakukan itu ya, misalnya bertahap atau sedikit atau dibuat nyaman ya dan sebagainya sambil diajak komunikasi gitu sehingga bayi akan bisa menghindari atau tidak melakukan itu. Jadi tentu ini yang diajarkan adalah pada ibunya ya. Nah, kalau ada komplikasi, maka ada tindakan-tindakan medis yang perlu diberikan, obat-obat medis ya kita sesuaikan, seperti pada PIKA tadi. Nah, PIKA sama ruminasi itu terjadi pada anak, ya, bayi dan anak. Nah, ada gangguan makan yang lain yang terjadi pada usia remaja, yaitu yang sering terjadi yang disebut anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, apa itu anoreksia nervosa? Anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan terhadap makan. Jadi nggak mau makan gitu. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan berat badannya, ya, dan ada rasa takut kalau dia kelebihan berat badan. Dan ini disebabkan karena body image ya, citra diri yang menyimpang. Sehingga intinya dia itu pokoknya pengen kurus, ya, takut gemuk, ya, sehingga dia membatasi, menolak makan. Gitu ya. Menolak makan karena takut gemuk. Nah, karena ada body image ya, maaf ini gambarnya jadi memang nggak sopan ya, nyari gambar yang menutup aurat nggak bisa kelihatan kurus ya. Jadi kenyataannya dia tidak kurus gitu ya, tetapi selalu dia mempersepsi bahwa dirinya kenyataannya dia kurus, tapi dia mempersepsi dirinya itu gemuk gitu, sehingga selalu ketakutan ya bahwa oh aku tuh gemuk, dengan BMI yang sudah sangat kurang pun masih ribut dengan gemuk, takut gemuk gitu ya. Jadi memang gangguannya pada body image-nya. Nah, onsetnya pada remaja usia-usia 20 tahunan ya, bisa terjadi pada 1%, ya, lebih sering pada wanita walaupun pada pria bisa ya, dan banyak terjadi di negara-negara maju juga serta profesi-profesi tertentu ya. Kenapa? Karena tadi ya tuntutan misalnya anak sekarang itu harus yang cantik itu ya yang tinggi langsing ya, kutilang darah gitu ya, harus kurus tinggi langsing. Nah, sehingga kalau gemuk itu jelas nggak idola, kalau nggak tinggi itu jelas nggak idola. Nah, karena tayangan atau masukan ya eksternal dari media massa, dari macam-macam itu seperti itu, sehingga terbentuk persepsi bahwa kalau mau cantik, mau baik, mau ini tuh ya harus kurus gitu. Udah itu sehingga persepsinya menjadi ke sana. Nah, jadi dengan kondisi yang sudah kurus kering pun masih ribut gitu, masih sibuk dengan takut gemuk. Ya. Ada faktor biologi, ada faktor sosial, ada faktor psikologis. Jadi semua gangguan jiwa selalu multifaktor. Ya, tidak ada satu faktor tunggal yang menyebabkan seorang mengalami gangguan jiwa, tetapi ada multifaktorial. Dari faktor biologi dikatakan ada unsur dari opiat endogen. Jadi tubuh kita itu juga bisa memproduksi opiat gitu ya, yang kita sebut dengan opiat endogen. Nah, ini berkontribusi gitu pada proses proses sinyal lapar gitu ya pada seseorang. Penelitian menunjukkan peningkatan berat badan yang berarti pada beberapa pasien yang diberi opiat antagonis. Jadi ternyata orang yang mendapat opiat antagonis berat badannya menjadi meningkat. Nah, sehingga opiat endogen ini itu tuh menjadi salah satu faktor biologi dari seseorang itu menjadi anoreksia nervosa. Kemudian juga faktor
perubahan biokimia ya, yang misalnya terjadi pada orang-orang dengan depresi ya, kemudian pada hiperkortikolemia, dan misalnya ada satu studi itu yang mencoba dengan pemberian dexamethasone maupun gangguan pada fungsi tiroid, itu ternyata juga berdampak ya, atau berpengaruh terhadap kejadian anoreksia nervosa. Hal lain yang terjadi pada anoreksia nervosa biasanya berkaitan dengan amenore sekunder ya. Mereka menjadi tidak mengalami menstruasi karena tekanan-tekanan pada hormon tertentu. Untuk faktor sosial tadi ya, jadi kadang-kadang mereka dengan dulu pas dengan kondisi dia kurus dan sebagainya itu tuh mendapat dukungan gitu ya, dipuji-puji gitu ya. Kemudian yang biasanya saya punya beberapa pasien tuh ya, yang dia sering dibully gara-gara gemuknya itu. Padahal kadang-kadang bulinya itu nggak sengaja, misalnya orang tuanya. Jadi dia merasa orang tuanya sendiri itu bully. Gimana bulinya? Misalnya dia mau makan aja sudah orang tuanya itu udah ngingetin, jangan banyak-banyak mbak, nanti gendut. Kamu tuh udah mulai remaja loh, harus sudah mulai mengurangi berat badan misalnya. Nah, sehingga akhirnya berawal dari situ, kemudian begitu dia sudah bisa gitu ya, dia seperti mendapat reward, langsing dan sebagainya, tapi kemudian keterusan gitu ya persepsinya itu, sehingga dia merasa mendapat dukungan dari lingkungan ya, didukung untuk itu, maka menetap menjadi sebuah perilaku. Nah, faktor-faktor psikologis ya, seperti kurang pede, tadi ya karena jadi sering dibully, jadi tidak dianggap dan sebagainya, itu juga menguatkan untuk terjadinya. Makanya kepercayaan diri itu penting ya, untuk membuat orang lain menerima. Kita tuh menerima diri kita apa adanya. Kita nggak harus sama persis dengan orang lain ya. Apalagi kalau model, bintang film, nah itu kan bukan standar ya. Kalau kita nonton film, memang yang kelihatan ya semua orang-orang cantik ya. Karena berapa persen sih masyarakat atau orang tuh yang jadi bintang film, dan mereka tuh sudah dipilih sesuai kriteria yang dibutuhkan gitu. Nah, sehingga kalau kita dipengaruhi oleh itu ya, kemudian yang terjadi itu ya, aku kurang cantik, aku kurang putih, aku kurang langsing, akhirnya nggak pede, dan itu bisa menjadi faktor yang saling berkaitan dengan terjadinya gangguan makan tadi. Ini adalah pedoman diagnosis dalam PPDGJ, sama saya kira tadi ya secara penjelasan ya, berat badannya yang rendah ya, kadang-kadang sudah di bawah standar aja masih bingung mengatakan bahwa dirinya belum berhasil mencapai berat badan ideal gitu ya. Kadang-kadang dia berusaha dengan ya tadi ya, nggak mau makan, atau justru sebaliknya dia banyak merangsang supaya dia muntah, memakai pencahar, olahraga berlebihan, memakai obat-obat penekan nafsu makan. Akhirnya sudah nggak sehat. Fokusnya hanya utek-utek ya, berpikir preokupasi pada masalah berat badannya. Ya, ada distorsi body image ya. Jadi distorsi itu ya kesalahan gitu ya di dalam body image-nya. Dia takut gemuk padahal sebenarnya dia mengatakan gemuk padahal sudah kurus ya. Nah, gangguan endokrinnya biasanya tidak hanya pada berat badan ya, tapi juga bisa pada sampai tadi problem-problem di dalam jalur hipotalamik pituitari adrenal aksis, sehingga ada tidak menstruasi, amenore dan sebagainya. Nah, ini sama ya, jika onsetnya terjadi masa prepubertas, jadi memang belum mens ya, belum pubertas, sudah terjadi anoreksia, nah nanti akan tertunda gitu ya untuk mencapai itu.
Ini contoh-contoh kondisi orang-orang dengan anoreksia nervosa ya. Nah, tata laksana juga sama ya, harus menyeluruh karena faktornya multifaktor ya. Kalau kadang-kadang kita sebagai dokter atau psikiater itu nggak ketemu langsung kasus anoreksia nervosa. Sebagai pasien murni ke psikiater gitu tuh malah jarang. Biasanya kita mendapat rujukan rawat bersama dengan penyakit dalam karena sudah masuk ke komplikasi. Misalnya dari pasien sudah dirawat karena tidak seimbangan elektrolit, pasien dirawat karena problem kerusakan usus, karena anoreksianya itu, pasien dirawat karena gizi buruk, ya karena problem makannya itu, gitu. Biasanya kita kemudian rawat bersama dengan dokter penyakit dalam, dokter bedah dan sebagainya. Ya, jadi kalau dokter umum bisa mengenali ini, gitu ya, misalnya nanti pasien itu, jadi tidak sampai kondisinya benar-benar sudah berkomplikasi, gitu. Kalau dokter penyakit dalam bisa jadi memang sudah komplikasi berat ya, dirawat inap gitu. Tapi kalau kita sebagai dokter umum, dokter keluarga, harapannya bisa mengenali kasus ini di awal-awal sehingga tidak sampai komplikasi. Kalau dibutuhkan memang harus rawat inap, ya kita rawat inap ya. Psikoterapi diberikan karena untuk tadi memperbaiki kognitif, distorsi kognitifnya tentang body image itu bisa kita perbaiki, kemudian perilakunya, perilaku makannya, kepercayaan dirinya ya, semua bisa kita perbaiki. Dan tadi rawat inap dibutuhkan pada pasien-pasien yang memiliki komplikasi. Pemberian antidepresan seringkali bisa diberikan ya, karena memang seringkali muncul kondisi-kondisi yang gejala-gejala yang mengarah pada depresi. Misalnya menjadi pesimis, putus asa, kemudian nggak bisa seneng gitu ya. Gejala-gejala depresi itu bisa muncul, ya kita berikan antidepresan. Ya. Nah, pada sama ya seperti pada kalau dia depresi berat dengan anoreksia, kadang-kadang boleh menggunakan ECT, tapi sekarang kita jarang sekali menggunakan karena terkait dengan kebutuhan pre-anestesi ya pada ECT. Perjalanan penyakit bervariasi ya, bisa sembuh, tapi bisa juga relapse ya. Beberapa komorbiditas, beberapa bisa komplikasi berat gitu, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Terakhir adalah yang kita kenal sebagai bulimia nervosa. Kalau tadi anoreksia nervosa ya, yang kedua ini adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa ditandai dengan episode makan banyak, tapi kemudian dia merasa bersalah ya, dan kemudian berusaha untuk mengeluarkan atau menghilangkan gitu, dengan muntah atau dengan menggunakan obat pencahar itu supaya dia bisa mempertahankan berat badan yang normal. Jadi prinsipnya pada gangguan baik anoreksia maupun bulimia itu adalah pada keinginan memiliki berat badan ideal ya, tapi dia tadi distorsi di dalam body image-nya. Sama juga ini juga pada wanita muda, remaja, lebih banyak pada perempuan, walaupun laki-laki juga bisa. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan justru banyak pada pendidikan tinggi. Secara biologi ada peran dari serotonin, norepinefrin, makanya biasanya kalau diberi antidepresan baik ya, karena memang neurotransmitter yang terlibat itu adalah serotonin dan norepinefrin. Faktor psikologis ya terkait dengan banyak hal ya, ketahanan terhadap stresnya, tipe kepribadiannya, keterampilan sosialnya ya, dan sangat berkaitan dengan problem depresi serta problem
familial, genetik ya pada keluarga-keluarga dengan depresi. Secara kriteria diagnosis tadi ya, ada preokupasi yang menetap untuk makan, ya tidak bisa dilawan, tapi setelah itu merasa bersalah gitu ya, terus dia akan mengembalikan makanan itu atau memuntahkan, ya. Sehingga makanan yang banyak dia makan itu bisa tidak membuat gemuk gitu ya, dia muntahkan pakai pencahar atau dengan cara yang lain, pakai obat-obatan gitu. Gejala psikopatologinya terdiri dari ketakutan luar biasa akan kegemukan dan mengatur sendiri batasan yang ketat dari ambang berat badannya itu. Ya, jadi hampir sama dengan anoreksia nervosa secara psikologisnya ya, yang membuat dia mengalami gangguan makan ini. Makanya ya kita itu prinsipnya kita mengedukasi remaja itu untuk pola hidup sehat, healthy lifestyle, makan seimbang, olahraga, aktivitas fisik yang rutin. Nah, sehingga akan bisa mendapatkan pola atau tipe fisik yang cukup baik gitu, ya, sehingga tidak berlebihan ya di dalam keinginan untuk mengatur berat badan. Saya kira ini juga sama ya. Dia didiagnosis anoreksia ataupun bulimia jika tidak harus tidak ada komorbid itu ya. Artinya kalau ada komorbid dengan depresi juga bisa. Terapinya sama ya, tadi ada individual, ada terapi kelompok, ada terapi individu, keluarga ya. Bisa diberikan farmakoterapi juga pakainya antidepresan ya. Antidepresan bisa amipramin ya, paling tersedia dan mudah ya fluoxetine ya, sehingga kita sudah first line dari depresi itu kita pakai SSRI fluoxetine 1 kali 20 mg. Ya, saya kira itu ya untuk gangguan makan yang baik terjadi pada anak maupun remaja dan baik yang sudah ada gangguan sesuai dengan kriteria diagnosis maupun yang kesulitan makan yang kita harapkan nanti bisa kita intervensi ya pada problem-problem kesulitan makan ini sehingga bisa diatasi oleh keluarga dan belum menimbulkan masalah yang mengganggu tumbuh kembang anak maupun remaja. Mungkin itu yang materi kuliah hari ini untuk gangguan makan, kesulitan makan dan gangguan makan pada anak dan remaja. Sebelum kita akhiri, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau misalnya ada yang mewakili bertanya lewat WA juga boleh ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan belum sempat ditanyakan, boleh berkirim lewat WA. Salah satu mewakili nanti bisa di-share ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Dokter, izin bertanya, psikologi atau itu mempengaruhi nafsu makan anak sampai usia berapa ya, Dok? Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau faktor psikologis mempengaruhi nafsu makan itu tidak terbatas usia ya. Mungkin kita tadi kajiannya lebih banyak ke kesulitan makan pada anak. Tapi kalau kita lihat ya, contoh sederhana, ketika kita mendiagnosis depresi saja, salah satu kriterianya ya, dari 7 gejala depresi itu salah satunya kan perubahan pada pola makan ya, bisa makan terus atau bisa tidak mau makan ya, penurunan atau peningkatan nafsu makan. Ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis ya, perubahan neurotransmitter di dalam sistem saraf pusat kita itu berpengaruh juga terhadap rangsang pada pusat makan gitu nih. Sehingga kalau kita
sampai usia berapa, sebenarnya nggak ada batasan usia. Bahwa kondisi psikologis kita ngerasakan sendiri ya, belum bukan orang dengan gangguan jiwa ya, bukan penderita gangguan jiwa, tapi kalau sedang ada problem psikologis ya, misalnya kita sedang tegang mau ujian atau sedang jengkel dengan seseorang, itu tuh juga bisa merubah nafsu makan kita gitu. Jadi di setiap tahapan usia itu kan kebutuhan anak berbeda-beda gitu ya. Jadi di semua usia itu akan bisa berpengaruh. Cuma kalau dia 0 sampai 1 tahun, kebutuhan dia adalah fase oral gitu. Dia dipeluk, dia di ASI itu yang paling utama ya, diberikan kebutuhannya. Nanti begitu sudah fase berikutnya, kalau di fasenya Erikson basic trust ya di 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun sampai 5 tahun kebutuhannya akan berbeda lagi gitu. Tapi pemenuhannya harus sama. Nah ini yang mungkin nanti di blok tumbuh kembang ya, untuk masing-masing tahapan perkembangan itu akan kita bisa mendapatkan untuk mengedukasi orang tua. Jadi berbeda memang, misalnya anak udah 1 sampai 5 tahun ya memang sudah tidak lagi digendong-gendong, didekap-dekap terus gitu ya. Tapi dia sudah diawasi, dia berjalan, bersepeda dan sebagainya. Tetapi tetap problemnya adalah terpenuhi kebutuhan psikologisnya dari orang-orang terdekatnya. Mungkin itu ya. Ada lagi? Dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira selama ini ya masalah-masalah psikologis itu seringkali diabaikan oleh dokter umum ya. Kadang-kadang dokter umum lebih fokus pada masalah fisik gitu, sehingga ketika anak ada kesulitan makan, malnutrisi, seringkali yang lebih banyak diintervensi adalah hal-hal yang sifatnya fisik gitu. Oh, minum vitamin lah, minum inilah. Nah, nggak apa-apa, kita seperti tadi tetap konsepnya. Yang problem-problem kita cari penyebab utamanya. Kalau penyebab utamanya memang organik, fisik, itu harus kita selesaikan. Tapi jangan lupa bahwa masalah makan itu juga faktor psikologi sangat mendukung ya, sehingga kita bisa memberikan intervensi-intervensi psikologis ya pada ibu-ibu itu untuk bisa memberikan perhatian, kasih sayang, kebutuhan anak sesuai dengan tahapan usia. Kalau kita bilang itu bukan urusan dokter, ya itu urusan dokter dong. Kan kita dokter tidak hanya mengurusi masalah fisik ya, karena akan sangat erat kaitannya. Jadi membuka bahwa kita itu ya harus nangani tentang psikologisnya ibu, tentang psikologisnya bayi, balita, itu ya tugasnya dokter umum. Nggak ada psikolog di puskesmas ya, kecuali di Jogja ya. Seluruh Indonesia nggak ada. Jadi kitalah yang akan menjadi psikolognya ibu dan anak itu, karena kita dokter yang holistik, bio, psiko, sosial, spiritual, itu tidak hanya dokter bio saja gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi kita akan menjadi lebih optimal gitu. Ada sekolah pada kelas ibu hamil, ada posyandu balita ya, ada bina keluarga balita. Saya kira itu semua pembimbingnya adalah, pendampingnya adalah dokter puskesmas kita sebagai dokter umum ya, kalau nanti kita lulus. Saya kira itu ya yang bisa Bu Aris sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi ilmu yang manfaat yang bisa kalian aplikasikan sebagai dokter untuk menjaga tumbuh kembang anak dan remaja ini secara baik, sehingga harapannya mereka menjadi generasi-generasi masa depan yang hebat gitu ya, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Itu ada di tanganmu ya sebagai dokter yang mendampingi tumbuh kembang anak dan bayi dan anak remaja sejak mereka dalam kandungan. Itu nggih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan yang belum, nanti boleh di WA-kan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.